Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. KPK masih bertaji. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kini giliran Bupati Kolaka Timur Andi Merianur yang baru menjabat 3 bulan. Andi Merianur bersama 5 orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan pada Selasa 21 September lalu. Dengan demikian, sepanjang tahun ini sudah 10 kepala daerah dan mantan kepala daerah diseret KPK. Di antaranya Bupati Banjarnegara Budi Sarwono yang ditetapkan sebagai tersangka pada 3 September. Penangkapan kepala daerah itu memperlihatkan KPK masih tetap garang memberangus korupsi dalam situasi apapun, termasuk ketika tengah dihantam keterbatasan sumber daya manusia, baik karena pandemi COVID-19 maupun karena akan ditinggalkan 57 pegawai yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Masih bertajinya KPK dalam melakukan operasi penangkapan koruptor sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi. Apalagi 2 penegak hukum lain yakni Kejaksaan dan Polri belakangan juga kian intensif dalam melakukan penindakan kasus korupsi. Upaya penegakan hukum patut diapresiasi. Pasalnya, gebrakan KPK itu dari segi figur yang ditangkap pun dapat dikatakan cukup berbobot. Pejabat negara setingkat bupati dan kepala dinas di pemerintah kabupaten kota tentu bukan target kelas teri. KPK telah membuktikan bahwa pesimisme publik terhadap kinerja, kompetensi dan kredibilitas lembaga anti rasuah di bawah komando Firly Bahuri tidak terbukti. Melalui penangkapan itu, KPK telah membuktikan bahwa mereka tidak lemah, masih terus menjaga taji pemberantasan korupsi. Rangkaian penangkapan pejabat daerah itu akan menaikkan level kepercayaan publik kepada KPK. Bukti bahwa KPK tetap berkomitmen melakukan pemberantasan dan tidak akan pernah berhenti sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik pencurian uang negara. Bahkan melihat kinerja KPK semester 1 2021 bisa dibilang cukup baik dengan melakukan 77 penyelidikan, 35 penyidikan, 53 penuntutan, dan 35 eksekusi. Meskipun lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun lalu, itu lebih karena alasan pandemi COVID-19. Belum lagi kinerja KPK di sektor pencegahan yang juga telah diklaim mampu menyelamatkan keuangan negara bernilai triliunan rupiah. 6 bulan pertama 2021, KPK telah menyelamatkan potensi kerugian negara senilai 22 triliun rupiah, juga berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara senilai 171,99 miliar rupiah. Statistik pemberantasan korupsi yang menggembirakan. Belum lagi penegak hukum lain seperti Kejaksaan yang juga terus berkontribusi dengan pemberantasan korupsi yang nilai kerugian negaranya puluhan triliun rupiah, serta menetapkan anggota DPR yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin sebagai pesakitan kasus rasuah. Begitupun kinerja pencegahan korupsi Korps Adiaksa cukup baik yang berdasarkan Case Management System Kejaksaan Republik Indonesia. Selama semester pertama 2021, Kejaksaan telah menyelamatkan keuangan negara sebesar 15,815 triliun rupiah dan menyerahkan PNPB ke kas negara sebesar 82,159 miliar rupiah. Untuk itulah menjadi keniscayaan bagi semua pihak untuk mendorong para penegak hukum terus berlomba-lomba secara sehat dalam memberantas korupsi yang tentu tak boleh menegasikan kerjasama dan kolaborasi. Jangan ada lagi narasi-narasi pelemahan yang hanya akan membuat korupsi di negeri tidak berkesudahan. Narasi yang dibangun seakan-akan KPK sudah tamat justru dijawab dengan kinerja. Ternyata KPK masih bertaji. Publik perlu terus mendukung sampai Indonesia bersih dari praktik-praktik korupsi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, sebelum Mas Eko menjawab pertanyaan saya tadi, kita akan dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mas Leo. Leo. Ya lupa ini. Ya, pagi. Ya, nggak apa-apa, Pak. Silakan Pak Nugroho, pendapat Ini Anda Pak. hebat. Metro ini hebat. Selalu memberitakan tentang perjuangan melawan korupsi. Tidak banyak yang mau memberitakan ini Pak. Oh, Ini oke. membuktikan yang pertama bahwa KPK itu masih punya napas. 10 kepala daerah atau bekas kepala daerah diciduk tahun ini. Artinya bukan itu, masih banyak yang akan diciduk kalau itu benar-benar dilakukan. Yang kedua, Iya. korupsi ini adalah organized crime, Pak. Kejahatan kemanusiaan, extraordinary. Ini bisa membeli pejabat-pejabat, bisa membeli wartawan, bisa membeli. Jadi kalau Metro memberitakan itu luar biasa. Oke. Jadi kita harus dukung. Karena apa? Karena korupsi ini akan merusak sendi-sendi negara, Ya. merusak aparat negara, dan merusak persatuan negara. Ini yang paling penting. Jadi kalau kita lihat, kita harapkan Metro terus berjuang. Iya, Pak. Kita juga mau bertanya nih Mas Leo. Iya. Kemarin Anies ini diperiksa di KPK, kalau Metro tidak keluar beritanya. Oh. Jangan-jangan masuk angin juga nih Pak Leo. Ada Pak di headline news kalau tidak salah ada Pak, kita beritakan Pak. Ya, harusnya Ya. digencarkan ini Pak. Baik, Tapi kita ya. juga curiga ini, Gubernur DKI ini kok seperti ini. Yang kedua, yang ketiga, kejahatan ini makin banyak Pak. Oke. Karena kalau tidak korupsi, pegawai tidak dibeli. Nah, kisah Rocky Gerung ini rame Pak, karena BPN ternyata mengatakan Sentul City benar. Nah ini yang mana yang benar ini? Oke, baik. Mafia tanah itu bekerja luar biasa, Ya. terutama di BPN. Baik, jadi korupsi harus diberantas ya Pak Nugroho, dan Ya, KPK terutama tetap harus mafia tanah. tetap bertaji ya. Baik. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho di Jakarta untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Nugroho ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat lagi Bung Eko. Selamat pagi Pak Ondo. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Iya, saya setuju judul ini. KPK masih bertaji meskipun tanpa 57 orang tersebut. Penangkapan Bupati Kolaka Timur itu, Ibu Andi Meruyanur itu, ini mematahkan kesan bahwa KPK tanpa mereka, tanpa Baswedan CS lemah. Saya mengatakan begini, kinerja KPK lebih rendah dari tahun lalu dengan melihat apa yang dilakukan tentang penyelidikannya lebih rendah, penyidikannya lebih rendah, dan eksekusinya lebih rendah. Ini bisa saja kita salah menanggapi. Mungkin saja, ya mungkin ya, mudah-mudahan menjadi kebenaran, bahwa KPK itu telah berhasil melakukan pencegahan, sehingga yang mau ditangkapin jadi berkurang. Yang ketiga, bila Ibu Andi Muraya yang baru 3 bulan menjabat itu, padahal beliau anggota DPRD loh 2 kali berturut-turut. Jadi ini salah siapa? Demikian juga saya berpikir, kenapa dia korupsi? Apa harus mengembalikan bayaran mahar? Atau harus ada setoran? Sepertinya sudah saatnya kita membuat suatu museum patung para koruptor. Mungkin itu yang paling baik untuk membuat mereka jerah. Karena apa? Kalau hukuman ada 4 tahun, ada 10 tahun, dan tidak adil gitu loh. Yeah. Inilah akibat partai mengusung calon-calon yang tidak berintegritas. Juga rakyat yang tidak memilih secara cerdas. Hanya gara-gara serangan pajar mereka memilih para koruptor. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Patung koruptor itu bagaimana Mas Eko? Kan dari dulu saya ingat betul ya usulan untuk membuat jera koruptor supaya tidak ada lagi orang-orang yang mau jadi korupsi macam-macam itu. Iya. Sering kalau saya selalu mengatakan hukuman mati, walaupun kemudian Dewan Redaksi selalu mengatakan itu tidak efektif. Tapi ada juga yang mengusulkan untuk menyapu jalan, ada juga yang mengusulkan untuk dipajang begitu di etalase. Iya. Tapi kan masalahnya terus-terusan terjadi korupsi. Nah kalau tadi dikatakan oleh Pak Ondo bahwa ya sudah pasang saja patungnya, bagaimana Mas Eko?
Sebetulnya udah ada aturannya, Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2 ini kan mengatur tentang hukuman mati. Jadi kalau Anda mengkorupsi uang yang berada di dalam bantuan sosial itu, termasuk kemarin yang kasusnya Ari Batubara mungkin ya. Oh ya, mantan Mensos. Mantan Mensos, ataukah yang ini kan juga meskipun dalam prosesnya belum ada status lelang untuk jasa konstruksi. Ini Untuk masih yang kasus di Kolaka nih ya? Betul, ini kan masih berproses. Jadi mungkin Oke. ini terselamatkan yang kasus ini. Karena masih berproses di penunjukan kontraktornya. Oke. Nah, sebetulnya aturannya sudah jelas ketika kemudian jaksa menerapkan pasal 2 ayat 2 ya dihukum mati. Kalau memang hukumnya mengatakan demikian, pasal-pasalnya juga sudah mengatur demikian. Tapi kan kadang-kadang ada argumen-argumen hukum yang lain yang bisa diterapkan oleh jaksa maupun kemudian diputuskan oleh hakim untuk tidak melakukan hukuman mati kepada mereka yang melakukan korupsi terhadap dana bansos. Nah, ini perlu ketegasan saja. Kalau memang keterlaluan ya dihukum mati aja, kalau menurut saya ya. Kalau melihat sepak terjang ya, kita boleh katakan begitu. Tadi Pak Ondo sih mensinyalir bahwa memang tahun ini dibandingkan tahun lalu, walaupun memang tahun ini masih ada 3 bulan lagi, 4 bulan lagi masih tersisa, itu kinerja KPK kalau menurut Pak Ondo mengalami penurunan. Tapi itu bisa berarti juga jangan-jangan bahwa pencegahan di hulu itu efektif sehingga tidak ada yang ditindak di hilir gitu. Bagaimana Mas Eko? Kemarin kalau tidak salah ini karena pandemi ya. Ini juga menyebabkan banyak hal yang kemudian bisa jadi menurun. Karena itu kan kita harus juga cek ke daerah, kemudian penyidikan juga harus bertemu dengan orang, mengawasi dan lain-lain. Ketika pandemi pasti akan susah. Pergerakan menjadi terbatas ya? Pergerakan. Tapi korupsinya terbatas juga tidak gara-gara pandemi nih? Korupsinya tetap, tapi tidak terpantau. Jadi yang sekarang ketika pandemi sudah mulai agak turun, nah ini kan mulai gencar lagi. Nah yang sekarang yang terjadi ini adalah buah kecermatan KPK menurut saya. Meskipun ada 57 orang yang sekarang tidak diperpanjang karena tidak lolos tes kebangsaan. Jadi ini menunjukkan bahwa KPK masih bertaji, masih bisa diharapkan untuk pemberantasan korupsi. Jadi jangan diragukan lagi menurut saya ketika kemarin tidak lolos tes kebangsaan, kemudian juga ada polemik soal Dewan Pengawas ya. Dewan Pengawas KPK, memperlemah KPK dan lain. Ketika membuktikan bahwa KPK melakukan OTT, saya kira semuanya menjadi teranulir itu. Di dalam editorial Mas Eko dikatakan juga bahwa KPK, kepolisian, kejaksaan, lembaga penegak hukum harus berlomba-lomba dengan sehat untuk memberantas korupsi. Betul. Kalau kita ingat lagi kembali ke awal, KPK itu kan sebetulnya dibentuk untuk membantu kerja kepolisian dan kejaksaan untuk memberantas korupsi. Dan pada waktunya kalau dua lembaga itu sudah efektif, sudah punya integritas yang baik juga, maka KPK pun sudah tidak lagi berfungsi begitu kan. Nah, pertanyaannya kalau melihat kondisi yang sekarang terjadi, ini di tengah pandemi masih ada yang korupsi nih. Ini kan berarti KPK masih harus terus menggencarkan penindakan dan pencegahan ya Mas Eko? Ya, kalau kita melihat survei KPK pernah mengatakan begini loh, 82% mereka yang maju pilkada itu dibiayai oleh cukong. 82% loh. Itu sangat besar sekali. Jadi ketika dia menang tentu ada imbal baliknya. Yang saya bilang tadi, kemudian menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan salah satu pihak. Tentu adalah cukongnya, calonnya yang memberikan uang ketika dia maju dalam pilkada. Nah ini ongkos mahar politik ini yang kemudian harus ditekan. Pak Mendagri Tito Karnavian pernah mengatakan begini, untuk mengkaji ulang pilkada langsung ini karena ongkosnya terlalu besar. Itu ada pro kontra memang di dalam pemikiran Pak Tito itu, terutama dalam pegiat pro demokrasi yang tidak menginginkan adanya pemikiran Pak Tito itu diterapkan dalam pemilu di Indonesia. Nah ini memang perlu dikaji plus minusnya. Memang kalau pilkada langsung ini demokrasi berjalan, rakyat memilih langsung, tapi juga ongkos politiknya mahal sekali, Leo. Anda harus mengeluarkan uang politik kepada partai politik, kalau dia meminta, kemudian saksi, kemudian baliho dan lain-lain, itu membutuhkan kurang lebih 35 miliar yang disebutkan itu untuk tingkat bupati. Kalau gubernur bisa mungkin ratusan, bisa 300, 400, 500.
Nah ini biaya siapa? Kalau kita melihat sekarang LHKPN dari kepala daerah itu misalkan dia punya uang sekitar 5 miliar, tapi biaya kampanyenya dan lain-lain dia 10 miliar. Dari mana uang itu? Tentu hal-hal semacam itu kan perlu dikaji ulang. Yang dipertanyakan orang juga adalah bagaimana hukuman, karena tadi seperti kata Pak Nugroho, ya kalau kemudian kecil-kecil saja hukumannya tidak akan ada penjeraan. Ada juga yang mengatakan begini, Mas Eko tadi kalau tidak salah Pak Ondo, bahwa korupsi ini kan kejahatan luar biasa. Dan di Indonesia konon ada 3, konon saya bilang, kejahatan luar biasa, ada korupsi, terorisme, narkoba. Narkoba kita sudah pernah lihat dihukum mati, terorisme juga sudah pernah dihukum mati, koruptor katanya mau dihukum mati, tapi bahkan dihukum itu pun tidak pernah begitu. Nah pertanyaannya, kalau kemudian KPK, kepolisian dan kejaksaan bertaji, tajinya sangat tajam, tapi kalau ujungnya kemudian menjadi lemah, kan percuma juga. Tapi jangan dijawab dulu karena kita harus jeda dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Eko, kembali pertanyaannya adalah kalau korupsi ini mau benar-benar diseriusi, maka hukumannya juga harusnya sangat serius juga. Nah pertanyaannya, dengan taji KPK, kepolisian, kejaksaan yang semakin tajam, tapi kan percuma kalau kemudian di lembaga peradilan itu akhirnya hukumannya ya seringan-ringan ya. Bagaimana Mas Eko? Ya harusnya tuntutannya maksimal. Iya. Jadi ketika memang kasusnya sudah masuk ke pengadilan dan terbukti, saksi-saksi juga menunjukkan bahwa penyelewengan itu sangat sistematis dan lain-lain besar. Jadi jaksa itu tugasnya menuntut yang lebih besar, yang lebih tinggi, maksimal. Jadi ketika hakimnya memutuskan juga nanti tidak jauh dari tuntutan jaksa. Tapi begini Leo, dari sekarang kalau menurut saya korupsi sejaman reformasi itu sebetulnya lebih luas, lebih melebar, lebih gila daripada ketika kita zamannya Orde Baru. Kalau zaman Orde Baru ketika APBN diketok baru dikorupsi, itu dilindungan eksekutif ya. Nah sekarang ini melebar kemana-mana. APBN belum diketok sudah ada perjanjian di bawah meja dan lain-lain. Jadi bukan hanya eksekutif, legislatif, swasta, dari pusat ke daerah, jadi lebih gila. Nah artinya korupsi ini bukan hanya terjadi di daerah, di pusat, tapi juga swasta juga demikian. Maka penegakan hukumnya itu juga harus masif. Ketika sudah masuk ke pengadilan yang saya sebutkan tadi, maka penuntutannya juga harus maksimal. Itu akan menimbulkan efek jera, meskipun tidak semuanya akan jera juga dengan ini. Karena ketika ada uang di depan mata juga pasti akan terpikir untuk mengelabui, melakukan korupsi dan lain-lain. Jadi cara-cara yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh pengadilan tentu harus diikuti bahwa tuntutan maksimal itu menjadi salah satu cara. Kembali lagi ke pertanyaan soal KPK yang masih bertaji, bagaimana memastikan bahwa KPK ini akan terus bertaji dan tajinya juga kepada semua koruptor. Kita akan bahas di bagian berikut Mas Eko dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Eko, pesan kita untuk KPK dan juga semua yang masih berpikir mau korupsi Mas, apa Mas? Ya, KPK ini kan sebetulnya sering melakukan edukasi kepada kementerian, kepada pemerintah daerah ketika dia melakukan safari ke daerah-daerah. Bagaimana korupsi ini akan membuat anak cucu kita nanti sengsara. Ya, ketika korupsi ini sangat besar tentu akan berpengaruh kepada pusat maupun daerah. Tapi ini juga tidak terlalu berpengaruh ketika kemudian kepala daerah itu menjabat di provinsi atau daerahnya masing-masing. Ketika ada tender yang berhubungan dengan uang, misalkan, nah itu pasti dalam pikirannya itu uang terus. Ini karena apa? Ya karena yang saya bilang tadi, ketika dia maju dalam pilkada, biaya politiknya mahal. Kemudian pengawasan juga lemah oleh DPR, kemudian inspektorat daerah juga lemah. Nah ini yang menimbulkan kepala daerah ada niat untuk melakukan korupsi. Kemudian otonomi daerah memang bagus, Leo. Di sisi lain juga bagus, tapi juga punya akses yang tidak punya akuntabilitas dan transparansi yang baik di daerah-daerah tertentu. Nah ini yang menyebabkan korupsi kemudian masif.
Kemudian juga yang terakhir mungkin soal hukum ya. Jadi hukum itu sebetulnya adalah produk politik ya. Jadi kalau moral politiknya bagus, seharusnya kan hukum dan penegakannya juga akan bagus. Yeah. Nah, sebaliknya juga jika moral politiknya jelek, hukumnya jelek, penegak hukum akan jelek. Jadi hukum dan politik ini tidak bisa dipisahkan loh sebetulnya di Indonesia. Jadi ini harus beriringan, hukumnya baik, politiknya baik, kemudian parpolnya juga baik, tentu penegakan hukumnya juga akan baik. Sebaliknya jika tidak demikian, maka akan kebalik juga. Moral politiknya jelek, parpolnya jelek, penegakan hukumnya jelek. Nah, semua kalau itu yang terjadi akan bubar semuanya. Baik. Kalau untuk KPK sendiri Mas, singkat saja, apa harapan kita? Karena 57 orang ya harus segera diganti dengan orang-orang yang baru, bagaimana? Ya, ketika kemudian ada tes wawasan kebangsaan 57 orang, kemudian tidak lulus, masih banyak orang yang berintegritas di KPK, maju terus KPK. Baik. Banyak penyidik di sana yang mempunyai integritas, yang punya kemampuan hukum yang baik, litigasi yang baik. Baik. Nah, ini harus kemudian dimaksimalkan oleh KPK untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik oleh KPK selama ini. Baik, kita harap supaya KPK tetap bertaji, dan untuk Anda yang masih berpikir mau korupsi, batalkan niat Anda. Mas Eko, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, narasi yang dibangun seakan-akan KPK sudah tamat justru dijawab dengan kinerja KPK. Publik kini masih melihat bahwa Komisi Anti Rasuah ini masih bertaji dan tajinya semakin tajam. Saya Leona Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV